Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Oke KBP Lovers, setelah kita tadi live selama 2 jam di podcast dan seperti yang kita tahu nih gangguannya banyak banget ya. Dan sekarang kita akan melakukan jalan-jalan malam atau mengulik lebih dalam tentang lokasi pada malam hari ini. Gitu. Dan sekarang sudah ada Uncle, Onyo, Anet, Mian, Kiatmo yang akan melakukan JJM ataupun penelusuran. Tapi mungkin sebelum kita mulai, gimana Mas Ik, kira-kira ada gangguan apa lagi ya nanti di dalam? Kita belum tahu nih. Mungkin nanti di dalam ini kan sudah banyak yang menunggu ya dari tadi ya, kayak sosok-sosok yang menunggu, iya, waiting list kalau kata Anwar. udah banyak yang nungguin di dalam. Maksudnya kan mereka kan karena kita kesini ingin mencari cerita ya, story tentang tempat ini, ya mereka sebenarnya merasa nggak terima juga gitu loh. Jadi ya yang di dalam itu udah pasti nanti akan merasa terganggu. Ya pastilah namanya dan ada pasti rumah. akan ada interaksi yang Ya kan? kita nggak tahu nanti seperti apa. Mendingan kita langsung lihat Kasih aja. mereka. Ya. Tapi ngomong-ngomong, kenapa Anwar nggak ikut JJM ya? Iya, kenapa Vivi? Oh karena aku ini harus menjaga apa namanya TV. TV ini Kirain koordinator. jaga ceweknya gitu ya, nggak ada tuh. Iya. Oh iya lupa, aku juga bela. Nggak ada tuh. Jangan tidur lagi tidur lu. lagi Enggak, kan? enggak ada yang Mau tidur. tidur. Kemarin aku cuma acting aja. Trending Lah, loh, ada tapi rekamannya Main banyak. lagi ini ya, mediasi ya. Mediasi sama ini ya, sama makhluk yang ada di situ kayak ayo dong gitu. Iya kan? Sampai pas kita lagi ngobrol, dia gini tiba-tiba langsung, oh ya di mana? Di sini. Dari mana Anda tahu? Dan sepertinya di sana sudah mulai tegang ya, dan tim Yap. sudah siap. Mungkin bisa langsung kita lempar aja ke dalam, ke depan. Lempar. Kita itu tulisannya lempar. Oh iya benar. Kita kasih ke mereka ya. Iya. Ya. Silakan, Oke, Uncle. Silakan Uncle dan tim. Oke, malam ini kita udah melakukan JJM. Sudah ada di depan apa enggak? Ini ada di depan kantornya ya, seperti biasa. Sebuah pabrik diawali parkiran, kemudian ada kantor. Kita akan coba lihat di dalam. Biasanya aktivitas di kantor menyimpan banyak energi yang tertinggal semasa lokasi ini masih difungsikan. Tapi yang mau coba kita cari adalah sosok Widya. Iya, iya. Dan apa yang membuat Widya sampai terhasut jiwanya mengakhiri hidupnya di tangga yang tempat kita podcast tadi. Gitu. Yes. Ya, oke kalau gitu kita langsung masuk. Yuk, Oke, let's go. Duluan, Mian. Assalamualaikum. Kita langsung ke sana ya? Atau naik ke atas? Ini auranya beda banget, sumpah, bener banget. Oke. Terawat ya di dalamnya. Walaupun 12 tahun ditinggal, tapi memang bangunan baru ya ini ya? Bangunan baru. Biasanya kalau bangunan pabrik emang dibikin lebih kokoh, Uncle. Karena kan alat-alat berat jalan semua. Nah, tapi untuk ukuran kantor, kita pernah ke beberapa pabrik, biasanya dalamnya tuh kayak udah bulat, lantainya aja udah nggak ada keramiknya gitu ya. Atapnya pada bolong, ini lumayan terawat. Lumayan. Keren banget juga. Tapi malah jadi kayak bingung, kenapa ya? Masih terawat, sama kayak episode minggu lalu. Aku menjelaskan sedikit dari yang minggu lalu ya. Banyak banget aku melihat di kolom komen pada nanya, kok rumah yang minggu lalu udah kosong beberapa tahun tapi barangnya masih ada. Buat beberapa tempat, walaupun lokasinya kosong, tapi untuk beberapa pemilik... ayam! Ada yang muka ya? Iya, ada muka di sini. Ada muka, itu beneran. Parah. Ya sih di sini. Kayak gimana bentuknya? Nih, di sini ada muka nih. Di kaca Di itu kaca ya. ini ada muka, mukanya doang putih Putih, banget. iya. Putih banget. Kaget Onyo, ih. Cewek cowoknya? Enggak tahu cewek atau cowok, yang penting dia merem bulat gini, mukanya putih. Itu Merem gitu bukan nempel. Iya, bukan nempel, Uncle, bukan nempel. Dia jadi diem gini, merem gini, mukanya putih semua di sini. Kaget pada saat Onyo lagi gini, hah, muncul di situ di sini. Itu memang matanya gede banget loh. Kalau seumpamanya Onyo lihat tadi, kalau nggak meremplak, matanya gede. Ini bangsa jin. Ya. Ayam, apa di? Dari dalam? Di depan ya? Sedikit melanjutkan yang tadi, buat beberapa orang, rumah, kantor terlihat seperti terawat tapi sudah kosong, biasanya ada yang tertinggal di area itu. Jadi dia keluarin biaya terus untuk orang seolah-olah merawat. Dibersihin, ditengok, supaya apa?
benda yang ditanam, makhluk yang ditinggalkan di area itu masih tersimpan di area tersebut, gitu ya? Masih ada di situ dan masih bantu yang punya meskipun di tempat lain sudah. Atau mungkin jangan-jangan emang itu markasnya. Nah, gini yang Sengaja dikasih tuh, gua biarin kosong jadi sarang hantu sekalian. Iya, biar nggak jadi satu sama tempat itu. Tadi baru mulai udah ada gangguan tuh, tadi udah ngeliat muka tadi. Iya. dia cuman kasih uang buat suruh orang ngerawatin ini. Nah, yang dikerjakan itu berarti setan yang masih dia rawat itu akan membantu ke tempat dia punya lagi. Bisa jadi. Jadi kayak rumah kosong itu, pabrik kosong itu cuma untuk setannya pulang. Setannya tinggal. Padahal tugas setannya keluar dari tempat itu. Terus setannya disuruh memberikan kekayaan, tapi rumahnya nggak boleh jadi satu sama rumah yang tinggal. Iya. Kalau menurut Mian gimana? Kalau untuk itu bersekongkol dengan jin emang benar. Rumah sama tempat usaha nggak boleh nyatu. Karena kalau tempat usaha sama rumah menyatu itu bisa nyawa keluarga juga terancam. Kalau kita tidak bisa memberi sesuatu gitu. Ini mending bangkrut aja, tempat ini cuma bangkrut. Gimana kalau seluruh keluarganya sampai 7 turunan itu meninggal? Itu bisa berdampak buruk. Itu apa sih, itu emang kayak gitu ya? Di situ emang ada sosok. Ada 2 di situ. Ada sosok perempuan yang memang sangat aktif banget ya. Sangat aktif banget. Dia berusaha mencoba kayak mengganggu sih. Oh, yang tadi itu yang dilihat O-nya berarti perempuan ya? Iya, perempuan. Rata-rata perempuan di sini lebih banyak. Allah. Berarti memang udah relate yang dibilang sama Uncle ya. Kalau situ loh 90% banyak perempuan. Iya, betul. Oke, nggak apa-apa. Ya, mungkin kita bisa jalan lagi. Ayo, kita Aduh, pocong. Ada pocong. aku jagain belakang. Hitam ya? Ada pocong. Sabar. 2 itu. Ayam. Di belakang, di balik pohon. Di balik pohon. Kaget gua. Nah begini nih kalau pabrik nih, kayak baik padahal Prank langsung. ngeprank karena mereka tuh kayak nyari apa ya, memakan aura hidup gitu ya? Iya, memakan. Apa istilahnya tuh? Memakan energi hidupnya. Allah, pada apaan tuh? Suara apa lagi sih? Kita naik ya. Ah, itu ngeri bener itu kalau di situ. Ini kalau muka-muka udah pada berubah gini berarti ini suara-suara udah mulai muncul beneran. Gue suka ketawa-tawa sendiri gitu begini nih. Pada kicep lu semua. Ini apa tuh, Bro? Jatuh lagi kan dia. Yang disamakan energinya kuat banget kan. Oke. Apa? Cewek tinggi. Itu rumahnya di depan bangunan ini. Suara mendesis pada dengar kan, tapi kan tadi kan? Pelan-pelan. Kok banyak? Kaget apa sih ini? 90% banyak cewek bang. Iya kan? Cewek ya? Cewek. Oke, Mian, di lokasi ini apa yang Mian tangkap ceritanya? Kalau aku lihat di lokasi ini tuh banyak banget cewek kayak pasar. Kayak pasar malam. Nah ini cewek. Terus ini tuh kita jalan, itu tuh di samping kita tuh sosok cewek semua. Terasa nggak sih kayak Di sini hawanya lebih sesek ya? iya, rame banget itu, penuh banget. Nah, sekarang tim JJM yang di dalam ini sekarang titiknya ada di lantai 2 ya, persis di lantai 2. Nah, di tempat inilah tempat kerja perempuan yang tadi kita bahas di awal, yang di PHK dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Dan di sini tuh sering banget terjadi kecelakaan kerja di lantai 2 ini. Karena karena dulunya pada saat setelah wanita itu bunuh diri ya, akhirnya kan jadi alam ini atau area ini tuh merekam gitu loh, merekam kayak kejadian. Nah itu kan bangsa jin itu kan menangkap kan. Nah akhirnya Ini kayaknya sengaja. Jadi dia berusaha kayak menyerupai si sosok itu, bahwa sosok wanita tersebut yang mencelakakan orang-orang yang kerja di sini. Padahal belum tentu wanita itu ya. Sengaja disimpan oleh dukun. Bayangannya beda hitam. Tuh. Lihat nggak? Nah ini, tuh agak hitam. Nah, terus lihat tuh. Tuh, Astagfirullahaladzim. Nah, iya kan? Lihat nggak? Lihat kan? Benar kan?
Tuh. Samping tiang. Samping Iya. tiang. Antara tiang sama jendela. Onyo lihat di antara tiang sama jendela. Itu. Iya. Itu ada perempuan seperti agak membungkuk tapi kurus sekali gitu. Kakinya kok tipis banget, dia pakai rok. Aduh. Wah, ini nih. Apa Mian? Dia kenapa? Dia mau cerita nggak? Masalah. Ini bagian pabriknya. Hati-hati ini Jangan bagian panik ya. pabriknya. Gue soalnya berasa panik sendiri. Gue bilang ke orang panik. Bagian pabriknya yang kita Kayak pakai. tiba-tiba dibikin Nggak ada apa-apa di situ. bingung gitu. Ini dia kayak manggil temannya terus si perempuan itu terus nyender ke ini nih, gini. Sender. Ngebungkuk. Dia ngebungkuk Kakinya tuh kecil. kayak jelangkung. Iya. Iya kan? Tuh, itu jelas banget tuh. Ini apa sih kok ditutup? Oh ini yang bawah tadi. Iya, plafon tadi, plafon. Hati-hati ya. Oke, dulunya tempat ini ada kejadian apa, Mian dan Kiatmo? Ini yang apa namanya? Awal mulanya bunuh diri ya sepertinya. Dan kemudian ada juga patung yang disimpan di ruangan khusus dari pemilik pabrik. Patungnya nggak gede kok, nggak besar ini. Kayak Tadi aku sempat bilang sih pas di podcast. Bentuknya mungkin kayak jenglot gitu ya. Iya, nggak besar. Sebesar jenglot ya. Iya. Sebesar Jenglot itu. tuh kan nggak, jenglot tuh kita pernah datang waktu itu Mas Iqbal pernah bawa. Dia tuh bukan sekecil ini kan. Hah. Dia tuh agak gede ya. 30 sentian. Iya, ada petinya lagi. Iya. Ada beberapa macam, bahkan Uncle, kalau jenglot yang pernah ditemukan di salah satu pantai selatan ada yang segini juga. Ada petinya juga. Itu ada sedikit. Oke. Boleh cerita tentang patungnya Kiatmo? Ya, boleh. Kalau menurut saya ini patung yang dianggap dewa sebenarnya. Patung yang dianggap dewa, mempunyai 4 kepala. Mempunyai 4 kepala dan kemudian dipasangi, setiap saat itu dipasangi Dupa. dupa dan ini, Uncle. Buat menghidupkannya ini gold leaf, kertas emas, kimpo. Biar apa namanya? Lebih hidup, patungnya diberi itu. Tebel banget udah lapisannya. Gold leaf. Gold leaf. Buat apa ya? Kertas emas kimpo buat sembayang biasanya. Kalau di wihara-wihara gitu. Oh iya, itu ya. Iya. Apa namanya? Kimpo. Kimfu. Iya. Itu memang untuk orang sembahyang ya? Iya. Biasanya ditempel itu. Nah, emas sendiri itu juga memang bisa hidup. Kan paling gampang. Emas itu kemasukan benda-benda yang apa? Barang-barang gaib gitu. Itu paling gampang. Susuk dari emas. Nah, Wayang ditaruh emas hidup. berarti bisa dibilang orang di tempat ini melakukan penglaris pesugihan atau apa berarti jenisnya? Apa ya, Mian? Kalau menurut Nias ini lebih ke pesugihan ya. Soalnya ada nyawa juga. Ada Nyawa? nyawanya juga. Soalnya gini, jadi pertama di sini banyak sosok tas. Semenjak Mia lihat sosok hitam di sini, ini sebangsa jin. Nah, ini kayaknya sengaja emang disimpan di sini. Lidahnya panjang. Ini kayak Sengaja disimpan oleh dukun iya di sini. yang akhirnya meninggal itu. Iya. Ada ruangan yang menarik di sebelah sini. Hawanya beda banget. Sambil kita cari tahu ke dalam. Ayo. Pokoknya kalau mau istirahat aja nih. Enggak Anak apa-apa. masih oke? Masih. Ada minum nggak? Anak minum dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anak duluan. Ada yang ngintip dari bawah ya? Iya. Kecil. Aduh, Dari bawah jendela nih, ini kan jendela tadi depan. Ada yang gini, sampai turun lagi. Hati-hati, lantainya banyak yang keropos. Tumbal yang meninggal tadi ceritanya gimana ya, Mian, Kiatmo? Emang sengaja ditumbalin di tempat ini karena kecelakaan kerja atau di gunung, bisa jadi itu loh. Ngomong-ngomong soal Masih penasaran ya? penasaran nggak? Masih penasaran sama yang di situ nya. Ada muncul di sini nih. Nah, itu nanti kalau mau lihat penampakannya. Kalau Uncle pasti udah tahu ini penampakan yang di situ. Belum lihat sih tapi Kiatmo. Perempuan biasa aja tapi ya. Iya. Duduk nangkring di dahan. Anet, kenapa Anet? Kalau aku istirahat aja, kakak. Anaknya mau istirahat aja. Anak masih oke?
aku istirahat. Istirahat dulu aja. Kalau Mian tadi soal itu, lihat ada kecelakaan kerja. Soalnya ada mas. Nah, dia tuh seperti lumayan fatal, tangannya berdarah. Kayak gitu sampai diamputasi. Ya, kehabisan darah biasanya kalau seperti itu. Aduh, sakit. Terus? Onyo, Iya, Onyo punya cerita. dia meninggal. Dia meninggal. Dia meninggal. Sakit. Tanganku patah. Tolong. Tanganku patah. Nah, itu di situ. Iya. Nanti kita doakan sama-sama. Nanti kita mau ritualkan buat doain gimana ceritanya. Tuh, langsung bintik-bintik. Langsung bintik-bintik. Ada yang muncul sini nih. Nah, nanti ini tempatnya. Ini tempatnya. Nanti kita Ada ngintip. ada konsepnya. Langsung bintik. terbuang. Tangannya langsung alergi tuh. Langsung Ya tuh tangannya langsung alergi. Ih, bisa gitu lu ya? gitu. Itu Itu tuh. dia. Lihat nggak? Kelihatan nggak bintik-bintik? Air kelapa, es kelapa lagi. Lagi diambilin air kelapanya. Iya tuh ya, langsung bintik-bintik. Langsung alergi. Langsung alergi. Panas banget. Kepotong. Kehabisan darah biasanya seperti itu. Kita mungkin akan itu ya, ngelihat Anet dulu, nemenin Anet. Kiatmo selama aku ngobrol sama Anet dan ngeliat yang di depan, Kiatmo boleh di Ya. dalam. Saya coba melakukan ritual yang di sini. Ya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rasanya beda deh, masuk sini aja. Iya, ini apa namanya, kameramen yang lagi sama saya pasti bisa ngerasain apa sesuatu yang di sini, energinya seperti apa. Karena emang di sini energinya nggak main-main. Ini yang mau saya lakukan ini, emang malah mau manggil sebenarnya dan mendoakan beberapa arwah-arwah dari mereka. Yang saya panggil bukan arwah ya, yang saya panggil makhluk ya. Nanti yang arwah di sini biar tenang dan makhluk-makhluk yang di sini biar ikut kita bercerita, ikut kita menelusuri tempat ini dan mereka akan membantu kita mengungkap kejadian apa sebenarnya yang ada di sini. Boleh dikecilin lampunya biar bener-bener nanti yang di rumah juga ngerasain ini. Parfumnya wangi. Ya, turun aja ya. Ada yang siapa namanya? Bella. Bantuin dong, pegangin tolongin. Ayam ya. Badannya panas banget. Angga serem banget ini, Angga cuma ini. Itu kantor. Karena kenapa kantor di pabrik itu menjadi salah satu sasaran utama biasanya. Di kantor itu ada aktivitasnya, ada direksi, mulai dari direktur utama, komisaris, pekerja dan lain sebagainya. Ketika ada orang yang sirik ataupun makhluk yang ingin menghancurkan pabrik tersebut, yang pertama kali dihancurkan adalah intinya, kantor, Ya, aktivitasnya. Minum dulu ya. Jadi aktivitasnya dibikin panas, dibikin tidak tenang. Panas banget. Ini anetnya bawa aja, Omek. Tangannya Omek. Oke, Kak, Badannya panas bawa aja, Kak. Iya kan? Iya, coba bawa. Karena kenapa di sini saya masuk ke sini? Di sini di balik tempat ini ada salah satu penguasanya juga. Ada salah satu penguasa tempat ini yang nanti bakalan bantu kita untuk mengungkap cerita. Fix sih, ini cowok tadi ngikut ya kayaknya. Cewek tadi ngikut. Iya, cowok tadi tuh
Ya hilang. Terus ini mending kan, tadi merah banget. Oh, gitu. Oke. Di ruangan ini, dulunya ada aktivitas apa aja, Mian? Ini tengah saya. Itu bukan sih, kayak bekas kantornya bukan sih? Iya pasti, satu lantai ini semua kantor. Oke. Kalau Mian lihat posisi meja, ini dia ke arah yang di sini, posisi mejanya ke arah sini, manjang. Terus di sini juga meja pernah ada kayak tragedi kesurupan. Apa sih ini uncle nih? Itu Kenapa Ubin ngangkat. Enggak, di sebelah kita ini ada beberapa penguasa. Di belakang. Iya. Jadi kalau tadi ngobrol sama Anet, yang menarik malah di belakangnya Kiatmo, di depannya Putra. Dengar nggak barusan lagi? Siapa itu? Ujang. Nah sepertinya Anet udah nggak kuat ya untuk menjalani ini. Tapi kira mas, mau tahu nggak kayaknya Anet apa sih? Tangkap. Assalamualaikum. Siapa? Assalamualaikum. Udah sih, jangan ikut terus kamu, kalau aku merah-merah. Assalamualaikum. Siapa? Pergi semua. Siapa? Kenapa? Siapa ini? Kamu Siapa kamu? kamu memanggil siapa? Kamu panggil siapa? Siapa Tadi yang kamu bilang jangan pergi siapa? Dia, perempuan tadi. Disuruh pergi. Enggak. Kita cuma mau cari cerita. Mau apa namanya? Kita mau cari sedikit cerita di tempat ini. Dia sudah ditandai seperti apa? Kenapa emang dia? Kenapa dia? Sama siapa? Sama dengan dia. Sama dengan dia yang kamu bilang? Iya. Yang bunuh diri di sini. Kenapa ditandain? Dia salah apa? Iya, dia salah apa? Tidak bisa, kalian tidak bisa. Kamu yang Jangan itu sama. Iya. Apa-apa? Saya suka dengan orang yang punya modal. Enggak, tidak boleh. Kamu ngapain nyuruh orang bunuh diri? Hah? Gimana cara kamu mempengaruhi orang bisa bunuh diri seperti itu? Pikirannya. Nah, gimana kondisinya orang tersebut? Kondisi psikologisnya orang bunuh diri itu nggak gampang loh. Kayak King Kong. Gila. Bentar. Kamu bikin gila orangnya? Ya. Ini yang masuk apa sih? Kerak begini-begini. Bagaimana sih? Kamu sosoknya seperti apa ini? Kamu sosoknya seperti apa? Nih. Bisa melihatku. Kalau bisa melihat terus Sosokku seperti apa? seperti apa? Ya sok aja bilang, ya orang elu setannya. Kayak gimana? Gimana? Terus apa yang kamu permasalahkan dari kita di sini? Kita di sini nggak ganggu. Kita cuman kepengen jalan-jalan aja biasa. Sudah. Tidak bisa dibahas. Bantu kita cari cerita. Sok ceritain. Bantu kita cerita. Widya tuh di mana? Yang mati bunuh diri di mana sekarang? Tunjukin. Nggak ada. Nggak ada. Udah pergi. Terus di sini ada siapa aja selain kamu? Siapa? Tunjuk. Apa bentuknya? Oh. Itu yang di podcast tadi pojokan yang Uncle lihat ngerambat-ngerambat. Ngapain tugasnya? Orang udah tutup. Kenapa nggak pergi? Kenapa nggak mau? Saya memang sudah ditetapkan di sini. Kamu masih udah tidak dikasih makan kamu. Udah kan dikasih makan, buat apa di sini? Pergi. siapa tuh? Yang dari seberang suka manggil. Mau ngapain manggil-manggil? Kumpulin semuanya. Untuk apa? Kasih makan. Siapa yang ngasih makan? Banyak. Sapi. Di samping, orang samping. Kasih makan kamu. Mereka kasih makannya apa?
Banyak. Apa? Untuk apa? Kamu Iya. kamu makan ramai-ramai atau seperti apa? Udah. Udah. Mau pergi. Ya udah, oke, kita keluarin. Mau Pulang ya. Aku nggak dapet itu. Enggak boleh. Si Ujang. Mang Ujang. Duduk dulu Mang Ujang, santai. Minta air dong. Ya. Yang menarik malah tadi ya, waktu lagi kita nemenin Angget, terus Kiatmo melintas dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Di antara Kiatmo sama Putra Map Aji itu ada perempuan. Di persis di belakangnya Kiatmo. Perempuan, udah breeding. Perempuan itu aku pengen banget ngobrol. Karena perempuannya bentuknya tuh kayak monster. Jubahnya tuh kayak segitiga, saking lebarnya. Lebar depan belakang, tapi nggak ada tangannya. Kayak di film Monster Inc. Terus rambutnya panjang gitu, tapi ngikutin Kiatmo gitu. Kayak keong, ngikutin apa namanya, dupa. Lucu banget kata gue. Jadi energi yang di sini itu juga kayak ketarik juga ke dalam. Oke. Ini tangga yang tadi itu kan yang kita naik. Tapi di sini kuat banget. Kayak ini sih, kayak kejadian negatifnya di situ. Iya. Jadi meninggalkan jejak nggak sih? Iya betul. Jadi menetap di situ ya. Ngerekam. Iya, Ngerekam. Makanya tadi kan kayak pintu tadi udah saya tutup kan ya. Iya, kebuka dong. Itu tiba-tiba kebuka lagi Itu kan. besi tahu. Besi berat tuh pintunya itu tadi. Dan di atas gelap banget, nggak ada apa-apa udah. Kita menuju ke tangga tempat Widya gantung diri. Nah, katanya dari lantai paling atas. Ya kalau di Cuma takut gambar aja, ini hati-hati ada di dalam turunnya. kepala ya. Kenapa bau kecium? Bibi, kamu mau nggak kira-kira buat turun tangga itu? Iya sih. Enggak lah. Muter lagi. Tapi kalau misalnya aksesnya cuma itu, ya mau nggak mau harus mau. Mungkin ini kali ya, makanya ini tempatnya ditutup juga dan nggak aktif. Ya salah satunya mungkin karena trauma dari si orang bunuh diri, jadi nggak diaktifin lagi ya nggak sih Pak? Salah satunya itu terus dan kemungkinan ya kayak media patung yang memang sudah diisi oleh Bang Sajin khusus untuk penglaris atau pesugihan tempat ini itu udah kayak nggak dirawat lagi, ya kan? Akhirnya ya Bang Sajin itu ya marah, nggak mau membantu untuk usahanya lagi, terus akhirnya dia membuat orang-orang di sekitar celaka. Lagi di pabrik ya, betul. Ini kita menuju ke tangga tempat Widya gantung diri. Katanya dari lantai paling atas. Ya kalau digambarkan sih ada di dalam kepala ya. Kenapa bau kecium? Bau banget. Bentar lagi kecium. Iya sih. Aduh. Bau debu, bau tapi kayak bau debu biasa gitu. Hati-hati ya. Hati-hati. Kita mau turun kan? Ah, ini dia Uncle. Dia ada di atas ini ngegantung kakinya ke situ. Ngegantung kakinya sampai di situ. Ya bener kalau tadi dibahas di podcast memang orang bunuh diri seperti itu mukanya. Mata melotot, lidah keluar. Ya, masih ada loh. Ya kita sampai turun yuk. Ya, ayo. Kamu mau nggak kira-kira buat turun tangga itu? Iya sih. Enggak lah. Muter lagi. Tapi kalau misalnya aksesnya cuma itu, ya mau nggak mau harus mau. Mungkin ini kali ya, makanya ini tempatnya ditutup juga dan nggak aktif. Ya salah satunya mungkin karena trauma dari si orang bunuh diri. Oh iya, mau ngerasain? Ruang tes. Mau boleh. Iya, ruang tes. Turun ya. Oke. Aduh, ini. Ih kaget. Ini ruang tes tinta, Uncle. Beberapa sortir-sortiran di sini. Ini sampel. Haji. Sampel. Oh, labnya ya. Labnya. Dari setiap hasil produksi, salah satunya diambil sebagai sampel untuk diuji. Untuk diuji, seperti itu. Nah, kenapa kita pas waktu podcast melakukan ritual awal di sini? Karena di sini ada sesuatunya. Onyo katanya mau ngerasain. Ya, boleh. Iya, silahkan ya. Hati-hati sayang. Rasain dikit aja. Merem dulu. Dingin banget. Ya kan? Belum. Enggak bener dingin. Aku bawa temen. Aduh, di bawah situ Onyo. Nggak apa-apa, di sini aja. Ada aku aman. Kita matiin senternya dulu. Merem dikit ya.
Saat ini Onyo akan mencoba merasakan ya Mas, merasakan aura ataupun betul energi yang ada di ruangan ini. Tadi kesannya Onyo langsung beda nih, hawanya langsung dingin nih di ruangan ini. Karena memang di ruangan ini tuh tadi pertama kali saya masuk yang awal mau opening juga saya tertarik banget sama ruangan ini. Oh iya. Kenapa? Kuat kan, energinya kuat. Biasa kalau kayak itu apa sih? Karena ditempatin atau memang karena ada? Atau mungkin sosok yang terkuat di situ mungkin? Enggak juga sih ya, karena di sini memang ada sosok yang terkuatnya sih ya. Tapi dia lebih cenderung tuh nggak mau menunjukkan, dia nggak ingin diketahui kayak jati dirinya dia. Mesin set enggak. Ini kalau ruangan uji tes tuh biasanya dari ya loket dari ya koneksi lah antara ruangan itu dan ruangan ini makanya ada. Tangan Angga, masa tangan Onyo di situ? Coba angkat tangannya gini. Tangan Onyo lagi gini nih. Ada gituin. Ada dapat ceritanya nggak? Onyo nggak dapat ceritanya, cuman pada saat tangan Onyo gini kayak dipegang satu-satu gini sama dia. Satu persatu karyawan jatuh sakit dan kecelakaan. Maksudnya gimana ya? Kecelakaan Satu persatu karyawan jatuh sakit dan kecelakaan. Cara. Ini sosok di sini tadi yang ngomong. Iya. Itu ada juga. Cara tumbalnya. Makan. Oh iya. Antara sakit atau dimakan. Sedikit deh. Banyak kan cara orang itu kalau memberikan tumbal melalui makanan, uang ataupun barang. Tapi balik lagi, kita sebagai umat beragama memiliki keyakinan masing-masing dan tidak baik menolak pemberian dari orang. Pasti. Untuk teman-temanku, saudaraku yang beragama Muslim, apa sih caranya bacaannya Kiatmo Mian jika menerima sesuatu barang setelah diterima, terima kasih, tapi maksudnya ya bukan maksud curiga ya, apa ya Ji? Maksudnya supaya nggak jadi bala buat kita gitu loh. Supaya nggak suudzon. Jadi kemakan kitanya kan Uncle. Iya, kalau orang yang aneh-aneh itu biasanya, gue dapet makanan, gue langkahin dulu deh gitu. Iya. Tapi kan pasti tertulis di dalam apa kitab suci. Iya. Apa bacaannya? Dulu papi pernah dikasih tetangga. Nah, pas makan itu tuh papi jangan dimakan, itu dikasih tetangga, emang dia tuh kayak sirik gitu. Nah, si papi makan terus langsung sakit, gak bisa tidur 3 hari. Nah, di situ makanannya untuk ada sisa. Namanya didoain. Nah, di situ suratnya Al-Fatihah 3 kali, Anas 7 kali. Nah, di situ pas udah Anas 7 kali, si orang yang jahatnya itu balik datang minta maaf, sujud minta ampun gitu. Ada juga yang apa namanya, yang di dalam kisahnya King Solomon Nabi Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim, terdiri dari 19 huruf dan setiap hurufnya dijaga oleh kodam-kodam tertentu dan itulah yang akan menetralkan sihir-sihir. Seperti itu. Nah, ini tadi kita belum ada ngobrol sama sosok. Nah, kan tadi Onyo yang ngerasain sendiri. Ada baiknya kita ritual bareng-bareng biar semakin ngerasain. Boleh? Di mana? Di sini aja, kita pakai ini aja. Bentar. Maaf. Allah wa la ilaha illa ajma'in nisa'i wa rijali wa ja'indahu marafata wal mahabbah wal mawadah fa in tawallahu fa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul azim wa idh qala ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mautah qala wa lam tu'min
Qala bala walakin yatma'innu qalbi. Qala fa'uz arba'ata min at-tayri fasyatina kasayan kazalika. Ta'ti jambu nasi min nisa'i wa rijali qadi anzalila ilayya fakashafnan ka kitauka basurukal yaumadid yazimu talazim faqula garbuna mani ya bismika lazim bi fadli bismillahirrahmanirrahim tawakkalu ya hudama hazal ismil mubaraki bihaqi alaikum wa ta'atilaikum idza bulila jami hakiman isra'i wa rijali sabu fi hayati wa mitali wa rabu wa muruhu bil wudu'i wa jati ila ya rabbi as'aluka tiasir karena Engkaulah punyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami ya. Terusin baca. Di sana ada yang bentuknya putih sekali, wujudnya kayak pocong, tapi bukan pocong, nggak ada kuncupnya, tapi diikat depan gini, tangannya diikat depan gini, mukanya putih semua. Mungkin nih Onyo lihat dari atas semua ini, di situ tuh. Lebih besar tapi dia daripada lebih besar. Tangannya kayak gini, tapi atasnya nggak ada kuncupnya ya. Itu tadi yang dipegang sama Onyo. Tapi nggak jelas ya, cuma kayak cahaya, tapi ada bentuknya, dia kayak gini. Di belakang juga mulai ada yang ada bernafas, tapi laki-laki besar. Apa? Bawaan kamu ya. Iya. Ada yang gitu. Kita coba untuk sama netralisir hal-hal seperti itu. Tapi ya makhluk-makhluk seperti itu emang harus perang duluan ya ibaratnya ya, perang energi duluan. Tuh, di sana Uncle. Kenapa Onyo? Lihat ya? Lihat ya? Iya, saya ngeliat ada yang jalannya gini. Pas tadi Onyo, kenapa Onyo bisa lihat ke belakang Uncle? Karena Onyo lagi ngeliatin orang yang lagi deketin Uncle. Siapa? Hah? Allahu Akbar. Ini kita bisa melihat ada atraksi dari setan. Interaksi. Pangeana kesurupan. Masuk ke kaca. Kaca bahaya tuh. Ini dia yang Uncle cari. Oh, tadi yang ada di sini. Aku juga tadi lihat. Ini yang Uncle cari. Ini yang Uncle cari ini. Siapa? Ini yang Uncle cari. Kita komunikasi dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Tidak ikhlas kenapa emang? Kenapa? Kenapa? Ini yang kita cari tadi. Dilempar dari mana kamu? Enggak. Kita udah beda alamnya. Kita udah beda alam. Awas. Tangannya pada berdarah apa gimana sih? Itu bekas darah bukan? Bukan. Awas Kayana. Kiatmu tangannya merah bekas apaan? Enggak. Ini dupa. Awas Kayana. Minta minum dong Kayana ini. Kayana. Ayo Kayana. Astagfirullah. Kayana mau air kelapa katanya. Astagfirullahaladzim. Tadi ini yang kita cari, dia ditumbalkan. Tapi kenapa energinya seperti... Oke, wujudnya kayak gimana? Wujudnya manusia sih ini. Kayana yang tadi gimana tadi ditabrak? Wih. Jadi Ini apa ini? ada sosok yang di atas sana Uncle ya, yang barusan Uncle suruh. Minum dulu. Nah, gimana itu? Besar sekali. Besar sekali itu wajahnya. Tapi di matanya ini ada taringnya gitu lah. Ada taringnya gitu. Terus yang anehnya itu matanya di sini. Jadi taringnya di sini keluar. Oh, jadi di mata ini kan taringnya keluar, matanya dari sini. Tapi kok dia bilang dia ditumbalin di sini? Berarti dia dari arwah manusia yang meninggal di sini dong? Bukan. Gimana tuh ceritanya? Kalau urusan tumbal ya, bukan hanya ini loh, bukan hanya manusia yang ditumbalkan. Kadang-kadang makhluk seperti itu diperangkap juga di salah satu tempat. Nah, seperti itu. Di aras ya? Ya. Siapa tuh di belakang? Ada muka di balik jendela. Oke, sekarang kita dapat ceritanya. Kalau kita tarik mundur, awal
kita tahu kalau ternyata ada patung yang ditanam di lokasi ini. Kemudian pada akhirnya kita ketemu sama makhluk ataupun jin yang mengaku katanya ditumbalkan di lokasi ini. Berarti tumbal di lokasi ini bukan manusia aja, tapi jin yang sengaja ditanam dengan paksa untuk membuat laris dan pada akhirnya tidak diberi makan lagi. Tidak diberi makan dan nggak bisa keluar sayangnya dia. Ya kita dapat pelajaran lain hari ini. Tumbal ternyata bukan manusia doang. Ternyata jin juga bisa ditumbalin. Bisa jadi mereka korban dari dukun dan juga tuannya sebelumnya. Ya nggak? Ibarat kita punya asisten rumah tangga, kita udah pindah, asisten rumah tangganya berpuluh-puluh tahun nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak dikasih gaji, tapi dikurung dalam rumah. Dikurung. Makanya dia ngamuk. Dan itu berlaku bukan cuma sama manusia doang. Berarti yang masuk itu tadi jin? Jin yang lagi sudah ditumbal? Iya. Nah kenapa ditumbal? Dapatnya apa itu kalau jin? Oh dia awalnya dijanjiin dia ditanam melalui patung akan diberikan makan. Akan diberikan makan, dirawat, segala macam. Pada akhirnya ketika si dukunnya meninggal, oh iya benar. Menurut gue main misteri itu semua masuk akal loh. Bukan masuk akal ya, tapi tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Tapi kalau kita urutin ceritanya nyambung kan akhirnya. Kalau nggak dapet ceritanya gue suka bete kan mau. Iya. Kok ini nggak masuk akal ya? Kenapa ya? Kalau ini bener dari patung, jinnya ditumbalin, dimasukin di dalam patung, ditanam di lokasi ini, disuruh bikin tempat ini laku, tintanya laku, dijanjiin mau dikasih makan nyawa dan lain sebagainya. Tiba-tiba dukunnya meninggal. Dukunnya. Dukun yang kasih dia nyawa itu. Dukun yang naruh dia di sini, yang merawat dia, yang punya juga nggak tanggung jawab. Mungkin nggak tahu juga, yang punya nggak tahu caranya juga. Mungkin. Tapi kalau dibilang tadi dia ada patung yang punya 4 muka dan makan daun emas, harusnya dia tahu. Dan harusnya jinnya tidak bilang kalau dia ini juga tumbal. Iya. Bener juga. Iya kan? Jadi ini atau seolah-olah yang tadi masuk ke dagangannya itu berat banget ya. Dari itu dia masuk, dagangannya udah gak sadar lagi, jadi nyerangnya nggak ke Kamian sama Ki Atmo karena dari penciuman aromanya itu Ki Atmo itu kan spiritual, iya kan, jadi dia membalas dendamnya ke dukun juga, paranormal juga yang seperti itu. Menarik, baru ketemu juga nih cerita yang begini, ya, jin yang ditumbalin. Oke, kalau gitu kita udah dapat ceritanya, masuk akal. Kita nggak mau gangguin mereka. Ternyata ini bukan jadi konteks kita juga. Kita cukup mendoakan. Cukup doakan aja. Iya. Nggak usah sok tahu deh urusan orang ya. Yang penting pelajarannya adalah jangan menumbalkan baik itu hewan, manusia, apalagi jin, apalagi manusia gitu ya. Hati-hati ya. Bukan numbalin loh, berkurban boleh, tapi hewan yang ditumbalin itu nggak boleh. Itu nggak boleh, jangan. Ya. Jangan, hati-hati. Sip, kalau gitu terima kasih Ki Atmo, terima kasih Nian, Kang terima Yana, kasih. Mang Ujang, terima kasih. Onyo sayang, terima kasih. Di control room juga. Ada Oni gimana kondisinya? Udah aman ya di depan ya. Di control room juga ada Bella, ada Anwar, ada Ayah, ada Tommy dan Kang Iqbal ya. Terima kasih buat semuanya. Kita ketemu minggu depan. Jangan lupa besok nonton I Know You. I Know You. Yes.